Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan dengan Mas Heri dan juga Pak Pandu. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, kalau melihat dari kasus yang ada di Bogor ya, rupanya sampai pagi hari ini sudah ada 60 yang terkonfirmasi. Dan juga mungkin mengindikasikan adanya varian baru. Nah, untuk kasus seperti ini, kemudian bagaimana treatmentnya agar serupa tidak terjadi di misalnya wilayah-wilayah lain, di permukiman-permukiman lain gitu? Ya, di SOP yang dibuat dalam PPKM Malang itu 5 rumah dalam satu RT itu terjangkit gitu ya, terkena COVID, kita lakukan lokalisir ya, upaya lokalisir melalui mikro lockdown. Ini mungkin cara pertama yang harus dilakukan agar masyarakat yang di situ tidak bebas berkeliaran dan menularkan ke orang lain, apalagi itu jika mereka tanpa gejala. Belum tentu dari sisa rumah, dari 5 rumah itu misalnya, itu juga terjangkit. Tetapi untuk memitigasi risiko, meminimalisir risiko, itu maka harus dilakukan. Dan treatment ini sudah bisa dilakukan di banyak tempat sebenarnya, karena prosedurnya juga sudah sangat simpel, dan dari sisi pembiayaan juga sudah ada kesepakatan dengan menggunakan dana kelurahan atau dana desa, terutama untuk kebutuhan logistik ya. Jadi kan masyarakat di situ tidak boleh bepergian, ya mereka mendapatkan suplai logistik berupa bahan bahan makan atau makan siap saji yang disuplai dari posko di tingkat kelurahan. Jadi ini mudah-mudahan ini akan membantu, karena kan memang sekarang klaster-klaster itu sudah terjadi, dan memang banyak inisiatif dari pemerintah setempat sudah untuk melakukan itu, karena memang selain mikro lockdown, kemudian juga bisa juga kalau memang skalanya meluas, dilakukan isolasi secara terpusat dalam skala yang lebih besar. Jadi mudah-mudahan ini sih bisa membantu, karena kalau semuanya harus dibawa ke rumah sakit pun gitu ya, kalau yang tanpa gejala itu juga akan kesulitan daya tampungnya. Nah, ketika dilakukan karantina ataupun dilakukan isolasi, itu juga masih dalam pengawasan dokter. Ini yang penting untuk menjaga pasien itu dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang tidak bergeser ke situ, apalagi sampai ke gejala berat. Tadi saya sampaikan tadi kan di rumah sakit kan sekarang ini sekitar 24.000 pasien ya di seluruh Indonesia. Itu sekitar 2 atau 10% diantaranya sekitar 2.500 itu mereka dalam kondisi berat atau masuk di ICU ya. Jadi ini yang risikonya sangat besar, dan sedapat mungkin di tata laksana kesehatan menjaga agar dari tanpa gejala atau gejala ringan ini tidak bergeser ke kanan, ke sedang, berat, atau masuk periode krisis sehingga harus memerlukan ICU. Ya, Mas Heri, ini kan masih inline juga ya soal mikro lockdown, dan juga rencananya kan tanggal 1 Juni PPKM mikro ini akan berlaku seluruh Indonesia ya. Nah, untuk penanggung jawab atau siapa pihak yang bertanggung jawab mengenai ketaatan untuk masyarakat mengikuti protokol di sini, bentukannya seperti apa? Ada satgas khusus lagi kah atau bagaimana? Ya, kalau di PPKM Mikro itu ketua satgas di tingkat kelurahan itu adalah kepala desa atau kepala kelurahan. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan, tentu dia dibantu dengan aparat-aparat desa di situ, ketua RT, ketua RW. Dari sisi TNI Polri melakukan backup melalui Babinsa ya, Babinsa atau Babin Kamtipmas untuk memastikan ketertiban masyarakat di situ. Kemudian dari tingkat kesehatan, fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas juga terlibat aktif di sana. Jadi memang ini dilakukan, saya rasa memang kalau dalam kita hitung sejak puncak kasus 176.000 sejak penerapan PPKM Mikro, memang secara perlahan kasus turun ya, lebih dari 45% dari periode yang awal Februari waktu itu PPKM skala mikro. Makanya sekarang sudah ada 30 PPKM mikro yang di 30 provinsi ya, dan mungkin tinggal 4 provinsi lagi karena situasinya ada eskalasi kenaikan, semuanya akan diikut dalam program ini. Baik, Pak Pandu, sudah ada mikro lockdown, sudah ada nantinya
PPKM Mikro juga sudah ada. Kemudian kalaupun masih ada ternyata cukup banyak yang positif COVID-19 akan meluas lagi begitu. Apakah hal ini sudah cukup Pak untuk menangani banyaknya pasien positif COVID-19 pasca libur Lebaran? Saya kira salah strategi itu. Kalau saya yang jadi presiden, saya akan perintahkan semuanya untuk fokus vaksinasi pada lansia. Karena orang yang masuk rumah sakit yang meninggal itu adalah lansia. Jadi kalau selama ini vaksinasi lansia tidak menjadi prioritas tinggi, kalah sama pekerja publik, kalah sama pekerja swasta, maka kalau ada lonjakan kasus, maka akan terjadi banyak orang yang masuk rumah sakit. Hanya vaksinasi pada lansia yang sudah terbukti bisa menekan angka yang dirawat di rumah sakit dan kematian. Itu di semua negara sudah membuktikan itu. Kenapa Indonesia masih ragu untuk mengatakan itu? Jadi mohon kepada Pak Jokowi untuk memerintahkan itu kepada semua gubernur, bupati, wali kota yang dimana sekarang akan sudah terjadi lonjakan. Itu persiapan yang paling masuk akal untuk menghadapi lonjakan kasus yang sangat tinggi. Oke. Baik, Tadi itu kita akan tadi kan mendengarkan pernyataan juga ya dari Mas Heri ya, tanggapan. Nah, termasuk tadi kan kalau kata Pak Pandu kan fokus vaksinasi di lansia, tapi dalam konteks PPKM Mikro, kemudian mikro lockdown, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan ruang fokus pada lansia? Nanti kita lanjutkan lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.